Warga antusias pawai obor jalan kaki keliling kampung menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Minat investor global terhadap Indonesia menunjukkan tren positif dan Nantara tembus pasar dunia. Dalam laga perdana di Piala Dunia 2026, Iran menahan imbang Selandia Baru dengan skor 2-2. Kedua tim berbagi 1 poin di fase grup. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Nama saya Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Lonjakan jumlah penumpang mewarnai operasional kereta cepat Wush saat libur Tahun Baru Islam dan masa libur sekolah. Hingga Selasa pagi, KCIC mencatat tiket terjual mencapai 7.000 dan diperkirakan akan terus bertambah seiring berlangsungnya penjualan. Momen libur Tahun Baru Islam bertepatan dengan masa libur sekolah dimanfaatkan masyarakat bepergian menggunakan kereta cepat Wush. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mencatat ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari biasa. Hingga Selasa pagi 16 Juni 2026, tiket Wush sudah terjual mencapai 7.000 dan angka ini terus bertambah seiring penjualan masih berlangsung. Pada Senin 15 Juni 2026, jumlah tiket yang terjual mencapai sekitar 17.000. KCIC mengimbau masyarakat segera melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Wush, situs resmi KCIC, maupun kanal penjualan resmi lain. Dalam penjualan tiket, KCIC menerapkan skema tarif dinamis, yaitu tarif menyesuaikan tanggal keberangkatan, tingkat okupansi, rute perjalanan, dan faktor lain. Pada momen libur sekolah dan libur Tahun Baru Islam kali ini, harga tiket Wush dijual mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Adapun sampai pagi hari ini, di pukul 8 pagi ini, tiket Wush yang sudah terjual mencapai sebanyak 7.000 tiket dan masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih terus berlangsung. Adapun kemarin di hari Senin tanggal 15 Juni, tiket Wush yang sudah terjual mencapai sekitar 17.000 tiket. KCIC mengimbau pada seluruh masyarakat untuk dapat segera melakukan pemesanan tiket Wush, baik melalui aplikasi Wush, website kcic.co.id, maupun seluruh mitra resmi yang menjual tiket Wush lainnya. KCIC juga menyediakan program diskon rombongan sebesar 10 hingga 20% dengan syarat pembelian minimal 20 tiket dalam 1 kali perjalanan atau 10 tiket untuk perjalanan pergi dan pulang. Untuk mendapatkan informasi dan pemesanan diskon rombongan, masyarakat bisa menghubungi layanan WhatsApp kontak center Wush. Ke depan, KCIC terus menghadirkan berbagai program promo dan tarif hemat guna mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat selama masa libur sekolah dan libur Tahun Baru Islam. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ratusan warga antusias mengikuti pawai obor di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sini dari emak-emak hingga anak-anak begitu antusias keliling kampung, berjalan kaki, membawa obor dan lampu kelap-kelip hingga umbul-umbul. Ratusan warga Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur begitu antusias menjalani pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada Selasa 16 Juni 2026. Mereka berkeliling kampung, berjalan kaki dilengkapi obor, lampu kelap-kelip hingga umbul-umbul pada Senin malam 15 Juni 2026. Pawai ini didominasi emak-emak dan anak-anak. Lantunan sholawat dan salam mengiringi pawai obor. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Jami At-Ta'awun mengatakan pawai ini diikuti sekitar 200 warga. Jemaah masjid begitu semangat menyambut Tahun Baru Islam lantaran memberikan semangat dan kegembiraan yang baru. Alhamdulillah luar biasa ya, jadi cukup meriah, diikuti sekitar 200 anak-anak. Alhamdulillah. Ya. Ini sama ibu-ibu juga berarti? Iya, ibu-ibu dampingi anak-anaknya. Untuk contohnya kira-kira jalannya berapa kilo Pak? Sekitar 3 kiloan.
Iya, keliling dari sini langsung ke Jalan Lubang Buaya RW 2, langsung muter kembali lagi ke Masjid At-Ta'awud. Kegiatan pawai obor ini rutin digelar setiap malam menyambut 1 Muharram. Tahun Baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Penanggalan Hijriah ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai titik awal perhitungan kalender Islam. Di berbagai daerah di Indonesia, peringatan Tahun Baru Islam biasanya diramaikan dengan berbagai tradisi seperti pawai obor, doa bersama, santunan sosial, ziarah hingga kegiatan keagamaan lain. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Ya, masih di kawasan Jakarta, lokasi judi berkedok Sky Time Zone di kawasan Kalideres, Jakarta Barat sepi tanpa aktivitas usai penggerebekan. Ruangan diberi garis polisi sebagai tanda kios disegel. Beginilah suasana usai penggerebekan arena judi berkedok warnet di Jalan Taman Surya Boulevard, Komplek Taman Surya Kalideres, Jakarta Barat pada Senin 15 Juni 2026. Di sini garis polisi terpasang dan terkunci rapat. Warga setempat mengaku kaget karena tempat bermain bernama Sky Time Zone ternyata dijadikan arena judi. Menurut petugas Kamtibmas setempat, lokasi ini sudah beroperasi selama 4 bulan. Warga mengira tempat ini merupakan warnet biasa, namun mereka menyadari adanya kejanggalan karena pengunjung didominasi pemuda hingga orang dewasa, bukan anak-anak, dan beroperasi hingga larut malam. Menurut Kamtibmas lingkungan setempat, pengelola mengakali petugas dengan menutup pintu kaca menggunakan stiker karakter permainan game online hingga tidak memiliki izin dari RT setempat. Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi polisi di 2 lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada Rabu 10 Juni 2026. Dari lokasi Sky Time Zone, petugas berhasil mengamankan 58 unit mesin perjudian dengan total 69 orang diciduk dari 2 lokasi penggerebekan. Saat ini, seluruh barang bukti mesin perjudian diamankan polisi guna penyidikan lebih lanjut. Warga berharap tidak ada lagi tempat serupa bisa meresahkan lingkungan mereka. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke Banten, kenaikan harga sejumlah bahan pangan terjadi di Pasar Tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten kian dirasakan masyarakat. Lonjakan harga berbagai komoditas pokok membuat daya beli warga menurun. Imbasnya, aktivitas transaksi jual beli di pasar tradisional semakin sepi. Aktivitas perdagangan di area Pasar Badak Kabupaten Pandeglang, Banten menurun pada Senin 15 Juni 2026. Sejumlah pedagang menerangkan jumlah pembeli menurun drastis dalam beberapa pekan terakhir seiring terus merangkak naik harga bahan pokok. Kenaikan tergolong signifikan terjadi pada komoditas cabai, bawang merah, bawang putih hingga tomat. Saat ini, harga jual bawang merah berada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, komoditas ini hanya dijual Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada cabai rawit orange. Sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, kini melejit hingga Rp80.000 per kilogram. Para pedagang mengeluh omset pendapatan menurun drastis. Meski pasokan barang dari distributor relatif aman, dengan harga yang tinggi membuat transaksi pasar sepi karena warga membatasi porsi belanja. Sekarang Bu, Harga barang sekarang pada naik, yang belinya nggak ada ya. apa aja yang naik Bu? Kayak bawang merah, cabai, kol. Bu, kalau untuk harga bawang merah itu berapa Bu? Sekarang 45 kalau beli sekilo. Itu kalau sebelumnya berapa tuh kalau normalnya? Normalnya itu paling 30-35. Kalau untuk bawang putih? Bawang putih sekarang 38. Normalnya waktu itu 30. Kalau untuk cabai-cabaiannya Bu? Cabai-cabean naik sama aja ya. Seorang ibu rumah tangga bernama Wawat hanya bisa pasrah mendapati tingginya harga kebutuhan dapur. Untuk menyiasatinya, Wawat mengurangi jumlah belanjaan agar uang dapur cukup membeli kebutuhan lain. Ini beli apa? Beli sayuran, tapi ini lagi pada naik semua ini. Gimana menurut Ibu? Ya keberatan lah, sekarang cari uang susah. Semua barang ini pada naik. Sulit lah buat warga kita, warga kecil.
Pengennya gimana Bu? Pengennya atau agak murah, seimbang lah sama penghasilan kita. Ya, Ibu tadi beli apa? beli bawang, beli cabai, beli sayuran. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata seperti operasi pasar guna menstabilkan harga pangan sehingga terjangkau daya beli. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, kami update informasi lalu lintas pada sore hari ini langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta. Dan dapat kami lihat bersama bahwa kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari arah Rawamangun yang akan lurus menuju ke arah Celilitan pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi, namun sesekali hanya mengalami perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light, kendaraan yang akan menuju ke arah Celilitan maupun yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah MT Haryono pada sore hari ini juga cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cawang yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Rawamangun pada sore hari ini juga cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian kami ingatkan bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan Anda dengan berada di jalur yang benar dan utamakan jalur-jalur Transjakarta yang melintas kawasan ini. Dan kemudian dari arah Halim yang akan menuju ke arah kiri, yakni ke arah Celilitan pada sore hari ini juga cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun dapat terlihat di layar kaca Anda bahwa memang kendaraan-kendaraan yang mendominasi ini adalah kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Celilitan yang akan menuju ke arah Halim maupun yang akan memasuki gerbang tol Cikampek via Halim. Ini peningkatan volume kendaraan terjadi dengan adanya antrian pada traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light, kemudian didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Harap bagi Anda untuk selalu bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan utamakan keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di sembarang tempat dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kemudian antisipasi juga aktivitas dari masyarakat pada sore hari ini yang cukup ramai di kawasan ini dengan selalu berada di jalur yang benar dan utamakan diri Anda maupun pengendara lain. Dan untuk update informasi, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau Anda dapat mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc untuk mengetahui informasi terbaru. Demikian informasi dari Brigadir Susar, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Dan antara tembus pasar global, informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Minat investor global terhadap Indonesia kembali menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari suksesnya penerbitan obligasi global perdana Danantara yang mencatat kelebihan permintaan hingga lebih dari 3 kali lipat target awal. Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara atau Danantara mencatat debut positif di pasar keuangan internasional melalui penerbitan obligasi global perdana. Langkah ini mendapat respons tinggi dari investor asing dengan total permintaan mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, jauh melampaui target awal sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Tinggi minat investor mendorong Danantara meningkatkan nilai penerbitan obligasi menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini dinilai menjadi indikator kuat bahwa kepercayaan pasar internasional terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Menurut CEO Danantara Rosan Ruslani, antusiasme investor didorong serangkaian pertemuan dengan investor institusi global, memaparkan prospek ekonomi Indonesia serta strategi investasi Danantara. Tercatat sebanyak 122 investor dari berbagai negara mengikuti proses penawaran dan menunjukkan minat terhadap instrumen keuangan tersebut. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar.
Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Dalam penerbitan ini, Danantara menawarkan 2 seri obligasi internasional, yaitu tenor 5 tahun dan tenor 10 tahun dengan total nilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Keberhasilan penghimpunan dana ini menandai langkah cepat Danantara dalam mengakses sumber pendanaan global serta memperkuat posisi Indonesia di mata investor internasional. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh, Anggara, Berita Nasional TV. Sekaligus ini menyampaikan hal. Pemirsa, Indonesia dan Jerman sepakat memperkuat kerjasama ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan investasi di berbagai sektor strategis. Kedua negara juga mendorong percepatan penyelesaian perjanjian IUU-SEPA guna memperluas peluang bisnis dan investasi di kedua kawasan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat hubungan ekonomi kedua negara melalui peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dan Jerman untuk terus memperluas kerjasama ekonomi di berbagai sektor strategis. Kedua pemimpin juga sepakat mendorong peningkatan volume perdagangan dan arus investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Presiden Prabowo menekankan pentingnya hubungan Indonesia dengan Eropa, termasuk harapan agar perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnerships Agreement atau IUU-SEPA dapat segera mencapai kesimpulan substantif. Indonesia juga berharap Jerman terus berperan aktif mendorong finalisasi perjanjian tersebut di tingkat Uni Eropa. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Selain kerjasama perdagangan, hubungan ekonomi kedua negara juga diperkuat melalui program Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program atau SITA. Presiden Prabowo turut mengundang investor Jerman menanamkan modal di sektor prioritas seperti transisi energi, hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, dan industri semikonduktor. Sementara itu, Presiden Steinmeier menyatakan kedua negara memiliki visi yang sama untuk membangun kerangka perdagangan dan ekonomi yang lebih kuat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh, Anggara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerjasama ketenagakerjaan dengan Jerman membuka lebih banyak peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Selain menyasar sektor teknologi tinggi, kemitraan ini juga diharapkan meningkatkan kapasitas SDM nasional melalui program pelatihan dan magang. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan memperkuat kemitraan dengan Jerman di sektor ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan bisa membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga negara Indonesia, termasuk di bidang teknologi tingkat tinggi. Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Prabowo menilai kerjasama ketenagakerjaan dengan Jerman memiliki potensi besar untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa, Jerman dikenal sebagai salah satu pusat inovasi, riset, dan teknologi global. Kerjasama lebih erat diharapkan bisa mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan. Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Jerman menyambut penandatanganan Letter of Intent Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan.
Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi. Selain itu, kedua negara juga terus memperkuat kerjasama ekonomi melalui program pendampingan bagi UMKM Indonesia agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan menembus pasar Eropa. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Indonesia dan Jerman menegaskan komitmen bersama demi menjaga perdamaian dan stabilitas global di tengah meningkatnya konflik internasional. Kedua negara sepakat mendorong penyelesaian berbagai sengketa melalui diplomasi dan dialog, serta memperkuat kerjasama untuk menjaga tatanan dunia yang damai dan stabil. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Komitmen ini dinilai semakin penting di tengah meningkatnya berbagai konflik dan tantangan geopolitik di dunia. Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka, Jakarta. Indonesia dan Jerman sepakat untuk terus mengedepankan diplomasi, dialog, serta kerjasama internasional sebagai langkah utama dalam menyelesaikan berbagai konflik secara damai. Presiden Prabowo menyatakan bahwa seluruh konflik harus diselesaikan melalui jalan perundingan. Menurutnya, Indonesia dan Jerman akan terus bekerja sama di bidang diplomasi untuk mendorong terciptanya perdamaian dan menjaga stabilitas global, sekaligus memperkuat hubungan strategis dengan kawasan Eropa. Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan, dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global. Sementara itu, Presiden Steinmeier menilai kemitraan Indonesia dan Jerman menjadi semakin relevan di tengah berbagai krisis yang terjadi di dunia, mulai dari perang di Eropa hingga konflik di Timur Tengah. Kedua negara juga memiliki kesamaan pandangan dalam menjunjung hukum internasional dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait Amerika Serikat dan Iran yang bersepakat damai. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Kita ke berita mancanegara. Pemirsa, Presiden Trump mengklaim tekanan militer dilancarkan Washington menjadi faktor utama mendorong Iran menyetujui kesepakatan damai. Trump menyebut serangan militer dan blokade laut memberikan dampak besar terhadap proses negosiasi dengan Tehran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tekanan militer terhadap Iran menjadi faktor utama mendorong tercapai kesepakatan antara Washington dan Teheran. Pada Minggu 14 Juni 2026, Trump menyebut serangan rudal dan pengeboman Amerika Serikat serta blokade laut menjadi alasan Iran bersedia mencapai kesepakatan. Donald Trump menambahkan, pendekatan keras terhadap Iran menjadi pembeda utama tercapainya kesepakatan damai. Amerika Serikat bersama Israel menyerang Iran sejak Sabtu 28 Februari 2026 memicu perang di kawasan. Pada Rabu 8 April 2026, kedua negara sepakat mencapai kesepakatan gencatan senjata meski diwarnai aksi saling jual beli tembakan. Terbaru, Amerika Serikat menggempur sistem pertahanan udara dan radar di sekitar Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan Teheran terhadap helikopter Apache milik Amerika Serikat. Meski kesepakatan awal tercapai, menurut Donald Trump, Iran tidak akan menerima keringanan sanksi atau pencairan aset yang dibukukan sebelum memenuhi komitmen dalam kesepakatan. Donald Trump mengatakan, kesepakatan baru akan memastikan Iran tidak bisa mengembangkan atau membeli senjata nuklir. Trump membandingkannya dengan perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan pemerintahan Presiden Barack Obama. Menurut Donald Trump, Iran akan tetap dibatasi hanya untuk pengayaan uranium tingkat rendah, tidak dapat digunakan untuk kepentingan militer.
Presiden ke-47 Amerika Serikat ini menyatakan, jika Iran gagal mencapai kesepakatan nuklir final dengan Amerika Serikat, maka Washington akan kembali melakukan serangan militer terhadap Teheran atau menjadikan Amerika Serikat sebagai penjaga Timur Tengah dengan imbalan 20% dari pendapatan kawasan. Donald Trump menyebut Netanyahu hampir menggagalkan kesepakatan. Lebih jauh, Trump mengkritik Netanyahu dan mengatakan serangan Israel hampir membuat kesepakatan akhir gagal tercapai. Ya, pemirsa, Amerika Serikat dan Iran akan membuka Selat Hormuz setelah tercapai kesepakatan mengakhiri perang. Kelompok pelayaran global menilai kondisi di lapangan belum aman. Penumpukan kapal, proses evakuasi, hingga kebutuhan pergantian awak diperkirakan membuat pemulihan jalur perdagangan internasional memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kelompok pelayaran global memperingatkan terlalu dini bila kapal berlayar bisa langsung melewati Selat Hormuz. Peringatan ini dikeluarkan pada Senin 15 Juni 2026, menyusul janji Amerika Serikat dan Iran membuka kembali jalur perdagangan setelah tercapainya kesepakatan mengakhiri perang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penghentian konflik pada Minggu 14 Juni 2026. Kantor berita Iran, Mehr, melaporkan nota kesepahaman antara kedua negara menetapkan pembukaan Selat Hormuz selama 30 hari. Asosiasi Pelayaran dan Pelaut menilai para pemimpin kedua negara belum memberikan detail agar kapal-kapal berani keluar berlayar. Sejak perang meletus pada Sabtu 28 Februari 2026, situasi di Selat Hormuz begitu mencekam. Ratusan kapal tanker minyak dan kapal kargo terjebak di teluk. Selama konflik, Iran menargetkan kapal-kapal melintas dan mengenakan biaya tol bagi sejumlah kecil kapal agar bisa melewati selat. Evakuasi dan pembukaan jalur sedang diupayakan. Pemulihan rute perdagangan diprediksi memakan waktu tidak sebentar. Federasi Pekerja Transportasi Internasional atau ITF memberikan peringatan mengenai realitas di lapangan. ITF menerangkan penumpukan kapal yang terjebak dan kebutuhan akan pergantian awak serta istirahat berarti kembali pola pelayaran normal secara realistis membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Iran siap tempur di Piala Dunia. Informasinya sesaat lagi. Berita nasional petang akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Trump menggelar ajang UFC bersejarah di Kompleks Gedung Putih sebagai bagian dari perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Ajang ini mencatat sejarah sebagai salah satu pergelaran UFC paling unik, pertama kali diselenggarakan di Gedung Putih. Arena Oktagon UFC berdiri megah di South Lawn atau halaman selatan Gedung Putih, Washington DC pada Minggu 14 Juni 2026 waktu setempat. Acara ini digelar atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan bertepatan dengan perayaan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat serta ulang tahun Donald Trump yang ke-80. Sebelum pertandingan dimulai, Trump bersama Presiden UFC Dana White dan kemudian menempati kursi di sisi arena menyaksikan langsung jalannya pertarungan. Untuk mendukung penyelenggaraan acara, panitia membangun struktur baja setinggi 28 meter mampu menampung sekitar 4.000 penonton di kawasan Gedung Putih. Ajang ini mencatat sejarah sebagai salah satu pergelaran UFC paling unik karena pertama kali diselenggarakan di lingkungan Gedung Putih. Ratusan pendukung memberikan dukungan kepada tim nasional Iran bertolak dari Tijuana, Meksiko menuju Amerika Serikat menjalani laga perdana Piala Dunia 2026. Iran menghadapi Selandia Baru. Hasil pertandingan, Iran menahan imbang Selandia Baru dengan skor 2-2. Kedua tim berbagi 1 poin di fase grup.
Suasana penuh semangat di depan Hotel Marriott Tijuana saat para supporter melepas keberangkatan tim nasional Iran menuju Los Angeles sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan yel-yel dukungan. Para pendukung memberikan semangat kepada para pemain akan menghadapi Selandia Baru pada laga pembuka Grup G. Para supporter mengapresiasi perjuangan tim Iran harus menghadapi berbagai tantangan di luar lapangan, termasuk kendala visa dan terbatas dukungan langsung warga Iran di Amerika Serikat. Selain itu, jadwal perjalanan lintas negara harus dijalani selama turnamen juga dinilai menjadi tantangan tersendiri. Tim Iran memilih bermarkas di Tijuana dan akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat setiap kali menjalani pertandingan. Dengan pengawalan yang ketat, skuad Iran meninggalkan Tijuana menuju Amerika Serikat untuk memulai perjuangan mereka di ajang Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Selandia Baru, Iran akan melanjutkan laga fase grup melawan Belgia dan Mesir. Iran melawan Selandia Baru tersaji dalam laga pertama fase grup G Piala Dunia 2026. All Whites 2 kali unggul, tapi tim Meli menuntaskan laga dengan hasil imbang 2-2. Iran menghadapi Selandia Baru dimainkan di Stadion Los Angeles, California, Amerika Serikat, Selasa 16 Juni 2026 waktu Indonesia. Kedua tim sama-sama langsung menurunkan skuad terbaiknya. Ya, sebelumnya menjelang laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru, timnas Iran mendapat kabar baik. Federasi Sepak Bola Iran memastikan permasalahan visa sempat menghambat keberangkatan pemain dan staf pelatih berhasil diselesaikan berkat intervensi FIFA. Rekaman memperlihatkan suasana pelepasan timnas Iran di Teheran sebelum bertolak menuju Piala Dunia 2026. Para pemain kemudian menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki, dan Tijuana, Meksiko. Juru bicara Federasi Sepak Bola Iran, Amir Mahdi Alavi, menyatakan seluruh pemain dan staf pelatih kini dapat mendampingi tim pada laga pembuka melawan Selandia Baru. Menurutnya, penyelesaian masalah visa tercapai berkat intervensi langsung dan berkelanjutan dari FIFA. Meski demikian, kendala visa masih dihadapi sebagian staf administrasi tim. Dari 15 orang sebelumnya belum mendapatkan visa, 4 orang diantaranya berhasil memperoleh izin masuk setelah proses konsultasi lebih lanjut. Federasi Sepak Bola Iran memastikan delegasi tim telah tiba di Los Angeles tanpa hambatan. Proses perjalanan dari bandara menuju hotel tempat menginap berlangsung dengan lancar. Sengketa visa ini berawal dari memanasnya hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menuduh terjadi intervensi politik dalam olahraga setelah sejumlah pejabat dan staf eksekutif tim ditolak pengajuan visa oleh otoritas Amerika Serikat. Akibat situasi ini, Iran memindahkan pusat latihan Piala Dunia dari Tucson, Arizona ke Tijuana, Meksiko. Dari 10 orang mengajukan kembali permohonan visa, 4 orang mendapatkan persetujuan. Sementara Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, kembali menerima penolakan visa. Iran akan memulai perjalanan mereka di grup G dengan menghadapi Selandia Baru di Los Angeles. Pertandingan ini berlangsung saat membaik hubungan kedua negara pasca pengumuman kesepakatan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi dialog bahwa Pantai Gading menang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ini masih seputar ajang Piala Dunia 2026. Jelang laga grup F Piala Dunia, supporter Swedia dan Tunisia memadati kawasan sekitar Stadion Monterrey, Meksiko dengan berbagai atraksi yang menciptakan suasana meriah. Mereka mengenakan atribut warna kebanggaan masing-masing negara. Ribuan pendukung Swedia dan Tunisia memeriahkan jalanan di sekitar Stadion Monterrey sebelum pertandingan Piala Dunia berlangsung. Dengan mengenakan atribut warna kebanggaan masing-masing negara, para supporter bernyanyi, menari, dan meneriakkan yel-yel dukungan bagi tim mereka.
Kemeriahan tidak hanya diikuti pendukung kedua tim, warga lokal Meksiko juga turut bergabung dan menyambut para pengunjung yang datang dari berbagai negara. Supporter Swedia mengakui optimistis tim mereka mampu meraih kemenangan. Sementara pendukung Tunisia menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat Meksiko selama berlangsungnya turnamen. Vamos Suecia! Atmosfer penuh persahabatan dan semangat olahraga menjadi warna tersendiri sebelum laga akhirnya dimenangkan Swedia dengan skor telak 5-1 atas Tunisia. Swedia selanjutnya akan menghadapi Belanda, sementara itu Tunisia bersiap menjalani laga penting melawan Jepang pada pertandingan berikutnya di fase grup. Informasi selanjutnya, kemenangan dramatis diraih Timnas Pantai Gading pada laga perdana Piala Dunia 2026. Gol Amad Diallo di menit ke-90 memastikan kemenangan 1-0 atas Ekuador, memicu euforia ribuan pendukung yang menggelar nonton bareng di Abidjan. Ribuan penggemar sepak bola memadati lokasi nonton bareng di Abidjan, Pantai Gading, menyaksikan pertandingan perdana tim kebanggaan mereka menghadapi Ekuador dalam pertandingan perdana grup E Piala Dunia 2026. Suasana tegang menyelimuti para pendukung sepanjang pertandingan melawan Ekuador berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia, Amerika Serikat, Senin 15 Juni 2026, waktu Indonesia. Euforia pun pecah saat Amad Diallo berhasil memecah kebuntuan melalui gol pada menit ke-90. Gol ini memastikan kemenangan 1-0 bagi tim berjuluk The Elephants. Pantai Gading meraih 3 poin di penyisihan fase grup. Para pendukung menilai Pantai Gading tampil lebih efektif dan unggul dalam duel-duel di atas lapangan. Mereka optimis timnas mampu meningkatkan performa dan melaju lebih jauh di turnamen kali ini. Pantai Gading kini menempati posisi persaing di grup E bersama Jerman, Ekuador, dan Curaçao. Selanjutnya mereka akan menghadapi Jerman pada 20 Juni di Toronto sebelum bertemu Curaçao 5 hari kemudian di Philadelphia. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Fiji merupakan sebuah negara terdiri dari ratusan pulau dengan keindahan alam dan keunikan budaya menarik perhatian dunia. Negara kepulauan ini dikenal dengan pantai eksotis, kaya budaya, dan kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi. Seperti apa keunikan negara Fiji? Berikut tayangannya untuk Anda. Fiji merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Pasifik Selatan, sekitar 2.000 km di utara New Zealand. Negara ini terdiri dari lebih dari 300 pulau, namun hanya sebagian yang berpenduduk. Ibu kota Suva yang berada di Viti Levu menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan negara tersebut. Fiji dimulai ribuan tahun lalu saat masyarakat Melanesia menetap di kepulauan ini. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, Fiji akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1970. Sejak saat itu, Fiji terus berkembang menjadi negara republik yang modern. Keindahan alam menjadi aset terbesar Fiji. Pariwisata menyumbang bagian penting dalam perekonomian negara dan menyerap ribuan tenaga kerja. Selain pariwisata, sektor pertanian juga menjadi penopang ekonomi. Kehidupan di kota dan desa di Fiji menunjukkan 2 wajah yang berbeda. Di kota seperti Suva, masyarakat menikmati fasilitas modern, mulai dari pusat perbelanjaan, universitas, hingga jaringan transportasi dan internet yang memadai. Aktivitas bisnis dan pemerintahan berlangsung dinamis di kawasan perkotaan. Sementara itu, di desa-desa, kehidupan berjalan lebih tenang dan dekat dengan alam.
Masyarakat masih mengandalkan pertanian, perikanan, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun modernisasi terus berkembang, banyak warga Fiji yang tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat. Salah satu keunikan Fiji terletak pada budaya dan tradisinya yang masih terpelihara. Upacara kava atau yakona menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Minuman tradisional yang terbuat dari akar tanaman ini sering disajikan dalam acara adat dan penyambutan tamu. Fiji juga memiliki tarian tradisional yang disebut meke. Tarian ini menggabungkan gerakan, nyanyian, dan cerita tentang sejarah maupun kehidupan masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat Fiji tidak lepas dari hasil laut dan produk lokal. Salah satu hidangan terkenal adalah kokoda, yaitu ikan segar yang dimarinasi dengan jeruk nipis dan santan. Ada pula logo, metode memasak tradisional menggunakan tungku bawah tanah yang dipanaskan dengan batu panas. Di Fiji, setelah menyelesaikan pekerjaan, banyak warga berkumpul bersama keluarga atau tetangga. Olahraga rugby yang menjadi kebanggaan nasional juga sering mengisi waktu luang masyarakat Fiji. Fiji bukan hanya tentang pantai indah dan laut biru yang memukau. Negara ini juga menyimpan kisah tentang masyarakat yang berhasil menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman. Dari kehidupan desa yang hangat, kota yang terus berkembang, hingga budaya yang tetap hidup dari generasi ke generasi, Fiji menjadi contoh harmoni antara modernitas dan kearifan lokal di kawasan Pasifik Selatan. Pemirsa, demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan berita nasional malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.